Dipersilahkan, Pak. Siapa ini? Siap, giliran Bapak, Pak, untuk menyampaikan Oh, materinya. giliranku ya. Siap, Pak. Ya, oke. Bentar. Saya tak melihat dulu ada suara tangisan. Siap, nggak apa-apa, Pak. Bentar ya. Maklum nih Grassberg bikin acara kok yo pas mudik ya. Iya ya. Suara saya terdengar ya? Iya, Pak, kedengeran, Pak. Oke. Makasih Prof. Izin. Saya coba ketikan layar dulu ya. Jadi apa yang disampaikan Prof tadi itu teknisnya ya. Saya tak ke arah yang lain. Kira-kira share screen saya kelihatan nggak ya? Kelihatan, Kelihatan Prof? kelihatan. Oke. Nah, yang teman-teman mungkin apa namanya pernah melakukan mungkin pakai ChatGPT, terus kemudian pakai AI yang lain yang berupa audio, video dan sebagainya itu. Nah, itu salah satunya adalah dalam bentuk domain besarnya yaitu generative AI. Nah, kalau di dalam substansi judul gitu ya, apa itu AI dan apa aplikasi dan membedah nih nggak tahu nih Grassberg nih bikin judul aneh-aneh. Tapi saya coba bedah ya, saya coba bedah dulu. Ini salah satu bentuk output dari generative AI yaitu ChatGPT. Saya coba uh, bikin prompt yaitu buatlah mind map dengan topik artificial intelligence. Susun topik sebagai ide utama, cabang utama dan sub cabang. Nah, dia memberikan informasi begini nih. Nah, ide utamanya adalah AI dan kemudian cabang utamanya sub cabang dan sebagainya dan seterusnya ya. Nah, ini saya coba untuk ubahlah mind map berikut menjadi kode markdown gitu ya. Buatlah semenarik mungkin. Jadi prompt itu penting ketika apa ya hasilnya akan menarik juga gitu ya. Ini kemudian saya copy ke sini. Oke. Nah, ini saya ke map ya .js.org. Gambarnya akan seperti ini di bawah. Jadi begitu teman-teman maksud saya ketika pengen belajar gitu ya. Ketika belajar saya mau dari mana sih gitu ya. Nah, ketika sudah ketemu domain besarnya begini, tinggal kita lebih persempit lagi gitu. Oh, ternyata di machine learning itu ada beberapa metode gitu ya. Nah, kalau kita bicara large model gitu ya, kalau teman-teman mungkin yang uh, ada yang praktisi yang langsung menerapkan gitu ya, tapi ada juga yang mau meneliti di area mana yang mau diteliti. Nah, itu kalau di ML sendiri ya, machine learning itu banyak hal ya, ada supervised learning, ada unsupervised learning, ada reinforcement learning, ada deep learning gitu ya. Kemudian ada juga beberapa di NLP gitu ya. Nah, ini kalau di supervised learning kalau kita detailkan lagi, kita cari di dalamnya lagi, itu pasti akan ketemu lagi gitu. Nah, sehingga ketika kita mau memfokuskan sesuatu, nah, misalkan mau kita di bidang robotik gitu ya, ada autonomous vehicle, industrial robot, social robot, macam-macam ya, atau yang berkaitan dengan IoT dan sebagainya ya, tinggal keilmuannya aja yang mau dipakai di area mana. Nah, kalau yang teman-teman yang mungkin di R&D, research and development, mungkin dia praktis saja, pragmatis ya. Oh, saya mau bikin ini, caranya begini, tes gitu. Tapi kalau dirunut di dalam sebuah apa namanya akademisi gitu. Nah, beginilah caranya begitu ya. Jadi tahu. Jadi kalau ditanya kalau nanti teman-teman atau yang ada di dalam sini ada yang sedang S1 skripsi atau S2 tesis atau S3 disertasi, itu pasti akan menemukan ini nanti. Misalkan mengapa ngambil tema
AI dan mungkin metodenya seperti ini, jawablah seperti ini gitu. Jadi ketika banyak aplikasi mulai dari saya coba satu lagi ya. Nah, ini ada share screen satu lagi. Nah, ini sebentar ya, ini ya. Nah, ini. Nah, ketika ada generatif AI use case ya, di sini apapun bentuknya. Sekarang AI itu sudah lebih dinamis ya. Ada yang visual content, ada audio, ada text generation, ada code generation, macam-macam ya. Lama-lama bahkan bisa bikin video yang mungkin apa ya, lucu-lucu gitu ya. Bahkan kita dijual di Shutterstock juga menghasilkan uang juga ada. Kalau teman-teman yang mungkin konten kreator yang apa namanya suka freelancer gitu, saya sering lihat bahwa produk-produk yang dihasilkan di Flavor atau Shutterstock atau yang lain itu buatnya dari sini juga gitu. Nah, ketika ada visual content, Screen-nya belum kelihatan Pak Agung. wih, ini dia masalahnya. Sama nasibnya. Ya Allah, besok ganti zoom aja bak, minim ribet. Ini ya, kelihatan nggak Pak? Ya, kelihatan. Ah, Ulang lagi. nanti yang inti mereka berdua lah, intinya begitu. Saya cuma pengen memberikan informasi yang lain bahwa kalau di visual content itu ada runutannya, ada di area image enhancement, video prediction, kemudian predictive generation dan seterusnya. Nah, semuanya ini tercipta dalam satu app. Kemudian itu apa yang dinamakan generative AI, di mana di dalamnya mungkin tadi kalau Prof. Ono bilang ada Mabes Polri, kemudian kementerian di keuangan, macam-macam. Sebetulnya kalau Bappenas itu benar-benar badan perencanaan ya, harusnya data-data setiap apa namanya kementerian atau prediksi ke depan dan sebagainya, ya tentunya akan bisa lebih baik lah Indonesia ke depan gitu. Bahkan mungkin saya yakin sekelas BMKG mungkin, walaupun memang sampai sekarang belum ditemukan terkait dengan kapan terjadinya bencana, tapi pendekatan itu juga sudah dilakukan, sehingga kemiskinan bahkan itu sebetulnya bisa diprediksi juga gitu, kapan dan sebagainya. Ya sekelas beras saja kok ya sampai impor kan ya kebangetan seperti itu. Jadi intinya adalah kalau saya share screen lagi, intinya adalah di teman-teman nanti apa namanya mulailah belajar dari pertanyaannya, pasti belajarnya dari mana gitu ya. Sebetulnya kalau bahasa pemrograman apa aja boleh sih, bahkan sekelas Excel pun bisa sebetulnya. Cuma kan rata-rata ada yang pakai Python, ada yang pakai C++, macam-macam. Cuma pada intinya adalah kalau kita bicara saat ini yang lagi hit adalah AI, dan kalau menjawab dari substansi judul machine learning adalah bagian dari AI. Kira-kira gitu. Saya kembalikan lagi ke Narsum yang lain, atau Mbak Nabila, silahkan dilanjut. Ini nanti nggak cukup. Oke, baik. Kita akan lanjut pada pembicara selanjutnya, yaitu Bapak Danito Ismarianto. Pada Bapak dipersilakan ya Pak. Iya, terima kasih Mbak Nabila. Dani Ismarianto sebetulnya. Danito itu singkatan dari Dani Ismarianto. Oke, kita coba share screen ya. Kita sudah
tapi nggak apa-apa lah. Nah, saya coba pangkas nih tadi slide-nya. Jadi hanya langsung lebih sharing ke penggunaan AI itu trennya sekarang lah kayak gimana lah gitu ya. Jadi biar bisa menggugah atau membangkitkan ide teman-teman semua, kira-kira menggunakan AI itu untuk apa nih yang bisa saya kerjakan gitu dengan AI. Jadi tadi dari Prof. Ono sudah menjelaskan tentang AI itu di level kenegaraan ya. Jadi ada anggaran gimana menentukan kebijakan menggunakan AI. Kemudian dari Pak Agung juga sudah menjelaskan proses di dalamnya itu seperti apa sih AI itu secara review maupun secara langsung ke alur utamanya. Nah, paling saya lebih ke sharing video sih biar nggak tambah ngantuk ya nunggu azan maghrib kalau yang lagi puasa. Ini sudah full screen belum ya? Saya awam juga nih menggunakan Google. Udah. Udah ya, oke. Ya ini bisa nanti dibaca lah, bisa diminta nanti slide-nya ke Bang Asfud. Nah ini sekilas saja, jadi sebetulnya secara dari sudut pandang orang IT lah gitu ya. Kalau tadi Pak Agung juga udah menjelaskan, cuman ini lebih ke codingannya lah gitu. Seperti apa sih sederhananya AI itu? Jadi kalau dirangkum itu cukup sederhana. Jadi adanya source code dengan data, kemudian diolah menjadi model, dan dari model itu menjadikan sebuah output yang diharapkan gitu dari pemrogramannya itu. Kalau dilihat kemudian dari sisi ini ya, proses pengerjaan AI itu terus terang ini juga yang saya alami sih di project-project AI. Memang urusan dengan data ini, makanya tadi Prof. Ono juga banyak bahas terkait data ya. Jadi 80% ini hasil penelitian itu kira-kira 80% waktu yang digunakan untuk AI ini tuh untuk memproses data sebetulnya gitu, dari mentah banget gitu ya sampai jadi aplikasi AI-nya itu seperti ini. Tapi kalau sekarang kan udah banyak ya model-model yang tersedia gitu secara open di internet, ataupun juga kita bisa menggunakan yang sudah ada framework-nya, jadi tinggal pakailah kayak tadi kata Pak Agung itu pragmatis ya. Saya termasuk mungkin yang pragmatis tuh, Pak Agung banyaknya. Jadi melakukan riset untuk mengerjakan suatu project menghasilkan langsung gitu ya apa yang ingin dikerjakan. Jadi nggak terlalu meneliti ke proses teoritisnya, lebih ke praktisnya. Dan 80% ini memang cukup melelahkan, jadi harus kuat-kuat aja kalau memang dari from scratch ya. Jadi modelnya itu belum ada, kita ingin buat sendiri, itu proses editing, menyiapkan datanya itu lumayan lah waktunya. Terus ini aja lah pengenalan bahwa memang data itu harus bersih ya. Jadi data yang digunakan untuk model itu memang harus sudah disiapkan biar hasilnya juga bagus. Jadi kalau datanya buruk, nanti juga hasil prediksi atau hasil output yang diinginkan juga nggak sesuai. Nah kita langsung ke implementasinya biar nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ngantuk. Ini contoh aja nih. Jadi beberapa waktu yang lalu saya diundang di Universitas Pertahanan untuk memaparkan bad AI, jadi penggunaan AI untuk hal-hal yang buruk. Dan pembicara lainnya Pak Yusron itu memaparkan tentang good AI-nya. Dan di sini saya salah satunya menunjukkan waktu itu saya menggunakan t-shirt yang didesain khusus. Sebetulnya ini ada sih di internet gambarnya, dan kita juga bisa generate sendiri kalau udah tahu prinsipnya gitu ya. Jadi kita lihat contoh penggunaannya untuk video pertama ini. Ini yang sebelah kanan, orang yang menggunakan kaos putih ini menggunakan adversarial t-shirt. Jadi si kaosnya itu udah dicetak gambar tertentu untuk mengelabui computer vision-nya atau matanya AI. Ini kemudian contoh yang kedua. Jadi ini orangnya tidak memegang gambar ya. Pada saat dia memegang gambar yang sudah didesain khusus, tidak muncul maksudnya bukan tidak muncul di kamera, dia tampak di kamera tapi tidak terlihat oleh AI-nya.
Ini juga bisa dieksplor ya sama teman-teman yang mungkin tertarik untuk mengelabui AI itu seperti apa. Nah, contoh lainnya penggunaan AI yang sederhana itu masih computer vision juga, itu marker detection. Nah, ini contohnya marker itu, ini saya pakai Aruco marker ya, di University of Cordova yang meneliti ini. Jadi marker ini berguna pada saat menentukan barang yang belum dibuatkan modelnya. Jadi misalkan karung-karung atau kumpulan tumpukan barang yang tidak beraturan, nah itu ditempel semacam prinsipnya sih semacam QR code gitu ya. Tapi ini lebih sederhana bentuknya karena kamera itu harus mampu menangkap gambar, membedakan dengan cepat. Di sini contohnya angka 168 ini bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa multi ya. Dari satu kamera itu bisa multi objek markernya. Nah, ini bisa lebih dari 10 sih. Jadi nanti tergantung kemampuan dari device-nya, processing device-nya. Ini saya menggunakan Raspberry 4 untuk proses ini. Cukup cepat ya. Jadi mau kondisi lurus, tegak lurus ke kamera, miring kiri, miring kanan, miring atas, miring bawah itu masih bisa terbaca. Oke, yang berikutnya ini contohnya processing di supermarket. Jadi kalau sekarang itu udah cukup pakai computer vision untuk bisa menghitung waktu proses per customernya gitu. Kalau di peti kemas itu istilahnya dwelling time ya. Jadi untuk memproses satu proses dari awal sampai akhir itu berapa lama waktunya. Nah, ini nanti korelasinya itu untuk ke efisiensi atau bagaimana biar bisa lebih cepat melayani tapi juga tidak mengurangi, karena ini kan manusia ya kalau di toko tidak mengurangi kenyamanannya juga. Kemudian saya ingin menunjukkan ini terus terang ini bukan nggak ada sponsorship ya, cuman saya tadi sekilas cari-cari aja yang menarik gitu, penggunaan AI di kehidupan sehari-hari di zaman-zaman sekarang lah gitu ya. Contohnya ini. Saya cut aja ya, kayaknya terlalu komersial ini, terlalu iklan. Cuman intinya sih perangkat ini cukup unik ya, dan sebetulnya sederhana. Jadi dari percakapan telepon ataupun meeting itu dia bisa mentranscribe di speech to text, teknologi dasarnya sebetulnya. Hanya saja diintegrasikan dengan ChatGPT. Nah, bisa saja misalkan rekan-rekan yang pakai alat semacam ini atau teknologi semacam ini mengikuti webinar ini, jadi otomatis tuh nanti buatkan pertanyaan yang paling menarik atau bagus gitu ya dari webinar, dari setiap pembicara, nanti otomatis di generate, dan itu bisa cukup menghemat waktu ya, apalagi kita pada saat meeting seperti contoh yang ditunjukkan.
Jadi bisa sampai sebegitunya ya, AI itu bisa langsung terintegrasi ke devices. Jadi nggak hanya komputer, tapi juga IoT dan device-device yang tambahan lah. Selain handphone ada device tambahan seperti ini dan sudah ada AI-nya. Kemudian ini drone sih. Musiknya saya kecilin dan saya agak skip ya karena cukup lama nih. Jadi drone ini beberapa waktu yang lalu saya kerja di pabrik drone dan memang banyak sekali teknologi AI yang sudah diimplementasi untuk drone ini. Termasuk kalau rekan-rekan semua mengikuti itu perang Ukraina Rusia, banyak sekali drone dimanfaatkan ya di perang dunia ketiga tanda kutip. Nah malah sampai ke di si drone-nya itu kalau mau nitip nama bisa bayar gitu di drone kamikaze ini gitu. Sampai sebegitu ya. Jadi computer vision salah satu bagian dari AI memegang peranan cukup penting di implementasi di drone ini. Jadi banyak terpakai lah intinya sih di dunia UAV atau drone untuk AI ini. Lebih spesifiknya ke computer visionnya, walaupun misalkan bukan hanya computer vision ya sebetulnya, tanpa computer vision misalkan untuk signal intelligence-nya lah gitu, SIGINT-nya, jadi sudah dilengkapi dengan semacam software defined radio di drone-nya. Dia bukan melihat dengan kamera tapi melihat data-data frekuensi yang berseliweran di sekitar drone itu, kemudian bisa memprosesing dan bisa menentukan di mana arah lawan atau arah target. Jadi bisa seperti itulah AI di drone ya. Kemudian di robotik juga ini sebetulnya nggak terlalu spesial banget, cuman di sini dari sisi deep reinforcement learning ya. Jadi bagaimana sebuah robot dapat belajar keseimbangan dan bangkit kembali tanpa diprogram sebelumnya. Jadi dia itu belajar bagaimana kondisi seimbang itu seperti apa. Dia pada awalnya mungkin jatuh, dia akan bangunnya lebih lama, tapi menentukan bahwa dia udah seimbang dan dia mencatat itu gitu. Kemudian dari reinforcement learning ini ada semacam scoring lah gitu ya. Kalau dia jatuh nilainya minus, nah dimana dia menjaga nilai itu untuk selalu plus. Contoh penggunaan deep reinforcement learning di robotik. Lalu untuk hal-hal yang tidak terlalu techy ya, tidak terlalu techy itu nih contohnya. Ini contoh penggunaan AI untuk nge-generate gimana si shadow based storytelling. Di sini bayangan itu otomatis di-generate menjadi animasi sehingga si ceritanya lebih hidup ya. Jadi bukan hanya sisi teknologi, robotik, drone dan lain-lain, kenegaraan juga tadi Prof Mono sudah sampaikan, sampai ke seni pun kan udah ada video juga ya, Sora.ai. Sora AI itu di-generate video, contohnya juga ini untuk semacam pertunjukan AI juga udah masuk. Jadi hampir ke semua lini kehidupan ya, AI ini sudah dicoba untuk diimplementasikan. Dan yang terakhir saya ingin menunjukkan, ini udah kayaknya orang-orang IT atau programmer udah nggak aneh ya, Devin AI. Saya persingkat aja ya biar waktunya nggak terlalu lama. Jadi intinya sih si Devin ini tuh menggantikan programmer lah, mulai dari awal. Jadi mulai dia hanya perlu ini aja apa, semacam prompt di ChatGPT ya, yang seperti tadi Pak Agung contohkan gitu.
buatlah aplikasi seperti apa, dan dia akan buat dari awal, mulai dari konsepnya, kemudian nanti codingnya, debuggingnya, error, um, bug fixing di source code-nya gitu, sampai ke dia itu rilis deployment-nya. Dan ini sudah dicoba kalau tidak salah di Fiverr ya, jadi dia menyamar sebagai orang, kemudian ada customer, ada klien yang meng-hire-nya, dan sampai dibayar, artinya ini works. Jadi si Devin ini tuh contoh penggunaan AI yang full gitu, programmer yang full dari awal sampai akhir. Nah ini mungkin membuat rekan-rekan developer agak ketar-ketir mungkin ya, tanda kutip, tapi sebetulnya nggak perlu seperti itu juga. Kita sebagai manusia masih tetap diperlukan. Itu saja mungkin yang bisa saya share, berhubung waktunya sebentar, jadi bisa lanjut ke Bang Asbut ya sebagai pembicara selanjutnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dani Ismarianto atas materi yang diberikan. Selanjutnya untuk pembicara selanjutnya kita beralih ke Kak Grasberg Nahumaruri. Pada Kak Grasberg dipersilakan.